Ketiga yang aku lihat, lainnya aku ke toilet jadi mungkin 6, ada 6 nominasi. Ada 6 ya? Gimana Mas reaksinya melihat apresiasinya tahun ini? Ya, luar biasa senang karena ini album kedua aku, Marvelous Flash Disk, setelah 4 tahun dari album pertama. Apresiasi bentuk kayak gini nih yang bikin juga kita mau terus untuk bikin karya, itu yang paling utama sih. Sekarang katanya masuk dari 2018. 19 dan sampai sekarang akhirnya nyangka nggak akhirnya bisa, wah apalagi lagu-lagu lu sekarang booming banget nih. Wah, seperti apa? Thank you. Setiap tahun saja nggak menyangka gitu ya, kita juga nggak yang bikin lagu supaya bisa masuk penghargaan saja, nggak gitu. Tapi sekali lagi, kami dari tahun 2019 selalu ada lagu-lagu yang masuk gitu di kategori, berbagai macam kategori. Buat aku ngelihat itu rasanya masih sama seperti pertama kali aku dapat nominasi. Rasanya masih selalu bahwa ini tanda lu harus terus bergerak, dan ya itu memacu semangat aku untuk bisa bikin lagu itu sih. Dan tanda penghargaan itu juga tanda bahwa lagunya punya hati di pendengar lah, pertama gitu. Masal, tapi arti AMI Awards buat karir Masal tuh sejauh apa sih? Ya tadi aku sempat cerita di atas panggung gitu ya, waktu press con. Aku ingat 2019 pertama kali dapat AMI, ikat aku di tulang belikatmu, jadi pria pop terbaik lah waktu itu. Salah satu kejadian itu adalah salah satu alasan juga memperkuat aku untuk pindah ke Jakarta gitu. Jadi memperkuat ya, sekali lagi, jadi aku itu masih ragu-ragu dan bimbang. Setelah itu kenal banyak orang di Jakarta, lalu masuk kami jadi salah satu semua. Kalau boleh tahu awal bermusik lo itu seperti apa sih? Memang dari dulu bermusik? Apa sempat kerja? Apa seperti apa? Dulu main musik ngeband underground gitu. Underground mungkin SMA. Tapi keluarga punya background musik, kakek aku musisi namanya Priyo Sigit. Adik aku juga seorang produser gitu ya, dia memang lingkarannya lingkaran musik. Tiap kali pusing larinya selalu ke studio. Waktu itu sempat kerja juga digital marketing agency. Sekali lagi larinya ke studio gitu ya, terus bikin musik ya, ternyata endapnya di sini juga ya, rezekinya di sini. Tapi inspirasi terbesar dalam bikin lagu biasanya ngapain tuh? Memikirkan kisah hidup kah, apa kisah lampau, sepisah? Buat gue tentu saja pengalaman hidup, karena musik buat gue, termasuk misalnya album, adalah cara gue mencatat kejadian dalam hidup. Perjalanan hidupnya dicatat untuk lewat musik. Tapi kalau ditanya soal inspirasi, paling gede adalah daily conversation gitu. Di saat kita ngobrol sama orang, menangkap, tiap kali orang ngobrol kan dia punya rasa yang juga ditawarkan sama kita gitu ya. Nah, alhamdulillahnya mungkin aku merasa punya kepekaan khusus untuk menangkap rasa-rasa itu, kemudian menjadikannya lagu. Makanya kalau misalnya dilihat gitu lirik-liriknya seperti bahasa sehari-hari gitu ya, karena memang hal yang paling menginspirasi aku adalah obrolan, adalah daily conversation. Jadi album ini mungkin bisa dibilang karyaku dalam musik itu embodiment of a daily conversation. Oke, perjalanan sampai Sapriyadi sampai sekarang pernah punya pengalaman yang manggung dibayar apa seperti apa, pernah nggak sih? Tentu saja gue pernah manggung di acara punk. Bayangin aja gue manggung di tengah-tengah 2 line up punk. Jadi sebelum gue band punk, terus gue dengan lagu-lagu pop itu, terus kemudian bintang tamunya utamanya adalah band punk juga. Jadi gue ditonton sama teman-teman anak-anak penggemar musik punk gitu ya. Itu mungkin salah satu pengalaman yang seru gitu. Terus manggung di hadapan orang-orang yang lagi makan. Jadi gue manggung nggak mendengar suara penonton nyanyi atau mendengar suara tepuk tangan, gue dengar suara garpu sama sendok nabrak piring gitu. Itu juga pengalaman yang unik dan seru. Mungkin kan Barat juga kayaknya suka musik juga. Apakah one day akan mau ngajak Barat juga duet atau seperti apa? Kita lihat lah ya. Sekarang aku berusaha untuk mengakomodasi apa yang dia suka. Hari ini lagi kesenian, bentuknya musik gitu ya. Dia juga lagi suka gambar, jadi aku mendukung dulu deh. Kita lihat lah nanti. Masal, tapi kalau melihat respon terhadap lagu Galau Bunga Matahari ini yang booming banget, ini gimana sih Mas melihat respon publik seperti ini? Iya, lagu ini kan ditulis atas pengalaman gue terhadap kehilangan dan tangkapan gue bicara soal kehilangan. Terus habis itu sebenarnya bagian terpenting dalam lagu ini adalah harapan kita untuk terus bisa jalan hidup ini gitu ya, dengan menghadapi kedukaan itu, ditinggal sama orang yang tersayang yang sudah berpulang. Nah, waktu nulis lagu tentu saja pengalamannya pribadi banget. Terus begitu lagunya dirilis, punya pendengar dan pendengarnya besar dan banyak, tentu saja membuat aku juga bersyukur. Terutama ketika teman-teman datang menceritakan soal pengalaman yang dia menghadapi duka dan bagaimana lagu ini menemani mereka. Itu sih yang aku rasakan terhadap Galau Bunga Matahari.
Perubahan apa yang dirasakan setelah lagu ini booming itu? Pasti ada dari jam terbang panggung lebih banyak apa gitu segala macam. Saja langsung terconvert gitu ya misalnya ya, soal bahwa orang juga punya keinginan yang besar untuk mendengar lagunya live. Akhirnya kami juga jadi banyak manggungnya gitu. Itu utama. Dua, mungkin ya misalnya soal pendengar gitu ya, pendengar lebih luas. Bukan karena hanya Gala Bunga Matahari ya, menurut aku karena albumnya gitu ya. Kami punya range hari ini anak umur 5 tahun datang ke aku sampai kayak mungkinkah sama ibu-ibu umur mungkin 60-an tahun datang ke aku ingat cerita soal suaminya yang sudah berpulang. Jadi range kami luas banget. Ini juga akhirnya aku pakai kesempatan ini untuk bisa bersilaturahmi sama lebih banyak orang lagi, lebih luas lagi pendengar gitu. Biasanya nggak hanya orang dewasa, anak kecil juga. Anak kecil juga, apalagi kayak sekarang tuh aku bisa bilang di tiap kali ya dalam satu hari gitu ya, itu mesti ada aja kayak anaknya siapa yang nyanyi gitu ya, mungkinkah gitu tuh selalu ada, sampai dipanggil Mas mungkinkah juga. Dia. Tapi bener nggak sih Mas kalau itu tuh mengacu ke salah satu kitab suci gitu ya? Kalau kan orang-orang banyak yang mengaitkan itu dengan itu gitu. Kan di dalamnya ada penggambaran surga gitu ya. Dari mana lagi kita tahu penggambaran surga kalau tidak dari kitab suci. Jadi betul bahwa itu memang merujuk dari kitab suci. Tapi dengan melihat ini kan kayaknya orang-orang cukup larut dengan lagu-lagu yang terkait kehilangan. Kedepannya nanti Mas Sal akan membuat lagu-lagu yang serupa Gala Bunga atau kalau buat aku hidup adalah lagu adalah cara aku mencatat perjalanan, ya tentu saja aku nggak berharap aku bisa menceritakan kehilangan terus gitu kan, pingin juga yang berbuah-buah. Tapi itulah sekali lagi ya, aku nggak bisa mengulang misalnya 2 kali atau 3 kali dengan tema yang sama, atau bukan dengan tema yang sama sih, tapi itu ya catatan perjalanannya nggak bisa diulang. Kita lihatlah hidup kita membawa ke arah mana. Untuk target ada apa? Kedepannya ingin Target, waduh, aku baru selesai tur teman-teman, tur Zaza, terakhir di kota Kuala Lumpur setelah 5 kota lainnya di Indonesia. Lagi ada proyek film, doakan saja. Tapi untuk kayak proyek musik kita lihatlah tahun depan akan keluar apa. Cuman adalah kayak waktu dimana aku ngerasa kayaknya gue relax dulu aja deh gitu setelah tur gitu ya kira-kira itu. Oke. Dukung ya teman-teman ya, support ya nanti kalau ada single-single baru. Thank you.